Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. Gusti Yesus pancen ono. Pembukaan. Gusti Yesus pancen ono. Ora mogalan ora bakal cita. 2000 tahun kepungkur Gusti Yesus sampun rawuh donya. Kinasih saking sami Gusti rawuh wonten ing bumi supaya wong kang percaya dosane bisa dingapura saureping langit salumaing bumi kabeh bakal anggun pangapura dosa supaya ora cilaka sapa wae kang percaya bakal angkuh gesang langgeng selamanya. Gusti Yesus pancen ono. Ora mogalan ora bakal cita. 2000 tahun kepungkur Gusti Yesus sampun rawuh donya. Kinasih saking sami Gusti rawuh wonten ing bumi supaya wong kang percaya dosane bisa dingapura saureping langit salumaing bumi kabeh bakal angkuh pangapura dosa supaya ora cilaka sapa wae kang percaya bakal angkuh gesang langgeng selamanya. Sapa wae kang percaya bakal angkuh gesang langgeng selamanya. Sapa wae kang percaya bakal angkuh gesang langgeng selamanya. Bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus yang percaya kita diberkati. Mari kita sama katakan. Amin.
Salam. Salam damai sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dan juga telah menyerahkan kemenangan firman Tuhan yang hati kami itu adalah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bila syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujian ada sebagaimana ku ada Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan kurang bagiku. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu dan rahmat-Mu. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagiku. Semakin bertambah
Praise the Lord, singing glory, praise the Lord. Mari menyembah Dia, Bapa yang kekal, Ya Allah yang ajaib, Ya Allah sang Raja damai, Ya kekuatan kita, Ya kekuatan kita, Dia pertolongan kita, Dia yang menolong kita semua umatnya, Dia yang memberkati kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang membarui kita. Masandaya nala masandaya ya nala masandaya nala masui ya la la singing glory praise the Lord, oh singing glory praise the Lord, glory glory oh my soul. Bless the Lord, oh bless the Lord. Oh my soul, bless holy name. Haleluya. Bagi nama Tuhan sama-sama kita berkata, Amin. dan kemudian hatiku percaya.
Mari kita ujian alasan. Sinetron raga itu. Banding ini. Wis.
terima kasih Tuhan buat kasih program dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Pagi hari ini kami sudah menyembahmu, sorak-sorai demi nama-Mu tidak saja. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam. Kami belajar firman Tuhan di sini bersama-sama dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke 13, 14, dan pasal 4 ayat 13 sampai 17. 1, 2, 3. Kasih Yohanes 4. Jawab Yesus kepadanya, Jawab Yesus kepadanya, air ini tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini ia berkata benar. Ya. Ini adalah bukan perumpamaan, ini adalah percakapan hubungan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, jadi kalau kita lihat bacaannya di sini mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu bagaimana Tuhan Yesus berbicara, mendahului pembicaraan itu dengan wanita tersebut. Pada waktu itu murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Tuhan Yesus merasa haus sehingga dia harus datang ke sumur itu. Di sumur itu ada seorang perempuan. Ini bukan wanita atau perempuan Yahudi, tetapi perempuan Samaria. Nah, kota Samaria ini terkenal dengan dosa. Ya. Orang Yahudi menganggap itu adalah kota yang berdosa karena orang-orangnya atau penduduknya di situ memang menurut orang Yahudi itu tidak bersunat. Orang Samaria tidak ada sunat. Nah, maka disebut kota yang berdosa. Nah, tetapi seringkali Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, istilah bahwasanya ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang yang dari jauh di dalam perjalanan itu dirampok, ya kan? Ada imam yang lewat, dilihat saja. Terus ada yang lain lagi dilihat saja. Tapi ketika seorang Samaria lewat yang terkenal dengan orang berdosa ini, biasanya kalau sudah itu kan label orang berdosa atau orang yang pernah melakukan salah, itu diingat terus biasanya sampai kapanpun. Padahal Tuhan sudah melupakan, tapi manusia tetap mengingatnya. Nah, jadi itu sudah dipasang atau dilabelkan pada orang tersebut. Tidak tahu orang itu dosanya apa, pokoknya ya orang berdosa gitu saja. Karena memang sudah terkenal kotanya itu berdosa karena tidak bersunat. Nah, oleh sebab itu orang ini justru yang menolong, dibawa ke penginapan, diberikan uang. Orang yang petugas penginapan itu diberikan uang untuk merawatnya sampai sembuh, dan kalau ada kekurangan uangnya nanti aku yang membayarnya. Nah, itu kan perumpamaan bahasa yang disebut orang jahat.
kasih, ya kan? Yang dianggap orang ini dikatakan orang dilihat atau melabelkan dirinya ini kudus, suci, tetapi justru tidak bisa menolong orang lain atau justru dilewati saja. Ya. Begitu juga perempuan Samaria ini, dia tidak lepas juga dari labelnya, juga ikut masuk di dalam dosa karena dia sendiri juga melakukan dosa. Ya. Ini dianggap dosa dalam perjanjian lama pun ini kan dianggap dosa. Wanita memiliki banyak suami, tetapi Tuhan berkata itu bukan suamimu. Tetapi dari situ Tuhan berbicara apa? Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, jadi ini ada percakapan, ya kan? Ketika wanita ini Tuhan berkata bahwasanya berilah aku air itu, sedangkan Tuhan Yesus berdoa tidak membawa timba. Yang membawa timba ini wanita Samaria ini disuruh nimbangkan. Aku ini orang Samaria dan dianggap berdosa dan gak berhubungan persahabatan atau hubungan baik dengan orang Yahudi. Makanya gak boleh seperti itu. Biasanya kalau sampai mau minta air sama orang Samaria, tapi Tuhan Yesus tetap minta. Nah, setelah itu diberikan, tapi Tuhan berkata apa? Kalau engkau minum dari air ini bisa haus lagi. Tetapi ketika engkau minum air yang air kehidupan itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Bahkan di dalamnya akan terpancar aliran air hidup sampai kepada kehidupan yang kekal. Berarti nggak pernah kering. Nah, itu adalah berbicara tentang kasih Tuhan. Pembenaran yang daripada Allah itu yang diberikan kepada orang yang dianggap berdosa, yang dunia mungkin melihat itu sampah, atau melihat itu dunia melihat itu adalah satu keburukan yang harusnya mungkin tidak bisa dibina atau tidak harus dibinasakan gitu ya. Tetapi justru Tuhan menerima wanita ini apa adanya. Makanya orang tersebut, wanita ini berbicara terus terang karena dia merasa diterima. Nah, orang berdosa ini kan biasanya kan orang jahat, orang yang melakukan kesalahan, sudah tidak usah jahat yang seperti apa, pembunuhan atau apa, melakukan kesalahan sekecil apapun dia. Tetapi ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menerima apa adanya ya, apa adanya itu ya, segala kekurangannya, kelebihannya itu pasti orang tersebut merasa dia itu dihargai. Nah, seperti wanita ini juga merasa dihargai oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus, perempuan ini berani berkata suaminya banyak, ya kan? Coba kalau Tuhan bahasanya seperti orang menghakimi, pasti wanita itu menutupi semua yang ada pada dirinya. Oh, suami saya cuma satu ini dan lain sebagainya. Makanya Tuhan berkata dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, jadi dari di situ kejujuran. Makanya orang tersebut bisa berbicara jujur, hal yang benar dalam dirinya itu dikeluarkan karena diterima apa adanya. Nah, ketika seseorang dihakimi atau disudutkan, ya, dihakimi atau disudutkan, maka orang tersebut akan tertutup. Orang tersebut akan menutup dirinya, takut untuk dihakimi, takut untuk dirinya selalu disudutkan. Nah, seringkali kan begitu, dianggapnya nggak kudus, nggak selevel, nggak boleh melayani ini, tidak boleh pegang ini dan lain sebagainya. Nah, Tuhan saja menerima wanita ini apa adanya, ya kan? Jadi kalau dilihat di sini, ya kan, tadi dikatakan jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air itu ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, jadi dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Jadi dipuaskan. Ketika seseorang ini dipuaskan jiwanya, ya Tuhan ini maukan supaya jiwanya ini dipuaskan. Amin. Ya kan? Jadi ketika jiwanya dipuaskan, maka orang tersebut dia akan merasa dihargai. Dia merasa berharga dalam hidupnya. Nah, makanya Rasul Paulus itu selalu berkata apa? Aku berdoa kepada semua orang kudus. Maksudnya ya semua orang yang sudah disucikan, sudah dibenarkan itu. Dia tidak berkata bahwasanya untuk tidak berbuat dosa lagi, untuk ini, tapi enggak, berkata
betapa dalamnya, betapa lebarnya, tingginya, luasnya, lebarnya kasih Allah itu. Nah, jadi wanita ini juga paham bahwasanya yang ada di hadapannya itu adalah bukan pribadi manusia yang seperti yang di sekelilingnya, yang biasa menghakimi dia, yang melabeli dia itu orang yang jahat, orang berdosa. Tidak, tetapi dia adalah pribadi yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi ketika seorang itu berbuat kesalahan, tetapi diterima apa adanya dengan kasih itu, maka orang tersebut pasti akan ada perubahan, karena dirinya dikatakan dibenarkan. Yesus Kristus adalah sumber kebenaran itu. Nah, jadi dalam dirinya akan memancar aliran-aliran air hidup yang terus menerus. Nah, ini adalah Roh Allah. Roh Allah itu dikatakan juga Roh Kudus, yang disebut juga air, ya kan? Lambang daripada Roh Kudus, air yang memancar, tidak pernah kering, ya kan? Sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kalau dibaca seluruhnya, maka wanita itu berkata, berilah aku air itu. Tuhan, berilah aku air itu. Nah, terus dikatakan di sini ayat selanjutnya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi seorang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Allah dikatakan di sini penyembah, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, perempuan ini berkata, jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, ya kan? Ini berdosa, tapi dia ngerti. Perempuan ini tahu, berarti pernah mendengar bahwasanya akan datang Mesias, juru selamat, ya, dari bangsa Israel. Nah, terus Tuhan Yesus baru langsung berkata, ya aku itu yang seperti yang kau bilang itu, aku Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percap ke kami, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, pergi ke kota. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadamu segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan ini murid-muridnya langsung datang. Setelah itu dia dari kota barunya datang. Makanan yang makanku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Nah, terus setelah itu perempuan ini pergi ke kota memberitakan Yesus Kristus dan ada di hadapannya, bercakap dengan dia. Nah, disitulah perjumpaan seorang wanita Samaria ini dengan pribadi yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Sehingga wanita ini dipenuhi, ya kan, jiwanya dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga dia berkata bahwasanya apa yang dihadapannya itu yang sanggup memulihkan hidupnya. Yang dulunya berdosa, setelah itu dia dipulihkan oleh Tuhan ketika perjumpaan pribadinya dengan Yesus Kristus juru selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapak pengembang yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang penuh kasih. Engkau sudah menerima kami apa adanya Tuhan. Yang harusnya kami dihukum, yang harusnya kami dibinasakan secara kekal, tetapi karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, maka kami Engkau terima sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Ajarkan kami untuk memahami betapa baiknya, betapa dalamnya kasih-Mu, lebarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
pujian anak Allah. Anak Allah. Minggu depan yang akan untuk pengumuman pada minggu depan untuk beberapa firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri, dan juga untuk pemimpin pujian akan dibawakan seperti saya. Lalu ada lagi yang mau ditambahkan? Mari kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur, doa, pujian, dan penyembahan serta doa sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja lain, mengatasi segala pencobaan. Tuhan
memuji dan menyembah Tuhan. Dan Engkau selalu hadir bersama-sama kami dalam pujian, dalam penyembahan, dalam ibadah dan firman Tuhan. Kau terus memimpin dan menuntun kami dalam kebenaran dan kebenaran ini, sehingga kami terus masuk semakin naik dari level ke level, terus meningkat kerohanian kami, keimanan dan pertumbuhan kami. Tuhan kiranya terus Tuhan angkat. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini dengan kekuatan dan kasih Roh-Mu yang kudus, yang benar, yang sesuai dengan firman. Oleh sebab itu Tuhan, mereka semua akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Tuhan berkati pelayanan kami di tempat ini, Gereja Bethel Tabernakel Abraham Darat. Tuhan tolong Tuhan, kiranya Kau akan kirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Bersama-sama kami memuji dan menyembah Tuhan. Dari barat, timur, utara dan selatan, dari ujung-ujung bumi, mereka akan datang memuji dan menyembah di tempat ini. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau akan membawa semua umat-Mu ke dalam Yerusalem, yaitu tempat kudus-Mu. Di sini adalah Yerusalem, tempat kudus-Mu. Dimanapun mereka berada adalah Yerusalem, tempat kudus-Mu. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Gereja-gereja yang melayani pada siang hari ini Tuhan berkati. Gereja-gereja yang mengadakan ibadah siang hari ini Tuhan berkati. Dimanapun mereka melaksanakan ibadah, mereka bersama Tuhan, dan Tuhan bekerja atas mereka semua. Oleh karena kasih karunia, anugerah dan pertolongan dan berkat-berkat yang melimpah dari-Mu, terpujilah kekal selama-lamanya. Kami ingin berdoa buat bangsa ini, Tuhan tolong. Lepaskan dari keterpurukan, kemiskinan. Lepaskan dari segala krisis yang terjadi pada saat ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi berkati. Juga Wakil Presiden berkati. Berkati para menteri-menteri. Berkati semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpinnya. Tuhan berkati para gubernur, berkati para bupati, berkati para camat, berkati lurah, RT dan RW. Semuanya berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membuka ibadah di tempat ini bukan suatu kebetulan, melainkan karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kehendak-Mu dan rencana-Mu yang baik di tempat ini akan mengumpulkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan, bagi pelayanan dan pekerjaan di tempat ini. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah Engkau hari ini dalam segala hal, dalam segala usaha. Diberkati dalam sekolahmu, diberkati dalam kuliahmu, diberkati dalam usahamu, berbagai macam usaha apapun. Diberkati pergaulanmu, diberkati di dalam lingkungan yang kecil, yang besar, dimanapun kau saudara berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, melindungi, menjaga, dan menyelamatkan kita semua yang percaya. Diberkati, mari kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.